Saya adalah seorang guru ngaji di Muding Sari. Ada mungkin kurang lebih 2-3 tahun saya mengajar, dan begitu bangga saya sebagai seorang guru ngaji mempunyai banyak murid, mempunyai banyak anak didik yang saya ajarkan bagaimana membaca Al-Quran yang benar, yang fasih, panjang dan pendeknya seperti itu. Dan akhirnya berjalannya waktu saya mempunyai satu penyakit yang saya derita dari umur 12 tahun dan sampai umur 20 tahun ke atas. Penyakit itu masih saya derita, Bapak Ibu, yaitu adalah penyakit saya batu ginjal, dan tidak diketahui oleh orang tua saya. Ayah dan ibu saya tidak mengetahui penyakit saya. Begitu sampai di Bali, ada seorang sahabat saya dari NTT memperkenalkan saya dengan seorang hamba Tuhan, dengan Bapak Pendeta, dan pada waktu itu ditawarkan saya ingin didoakan, Mbak Tuti mau nggak didoakan seperti itu, didoakan secara Kristen, karena ketika orang percaya saja didoakan dia akan sembuh. Saya tidak terima begitu saja. Saya tolak saran dari sahabat saya ini, dan akhirnya beberapa hari kemudian datang lagi beliau dan saya ditawarkan kembali untuk didoakan oleh hamba Tuhan. Permintaan ketiga, sahabat saya ini menawarkan saya, coba saja Mbak Tuti didoakan oleh hamba Tuhan, siapa tahu kalau memang Tuhan berkehendak akan sembuh. Terakhirnya saya ambil keputusan, oke, saya mau didoakan, asalkan saya sembuh, saya akan mengikut Kristen. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua kembali bersama saya dalam channel ini. Dan kali ini Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali menyaksikan beberapa cuplikan-cuplikan video kesaksian para murtadin, di mana dalam hal ini salah satunya yaitu Bu Tuti dan kawan-kawan. Di antaranya Ibu Tuti ini adalah seorang guru ngaji yang murtad terima Yesus setelah mengalami kesembuhan, ya, disembuhkan Tuhan Yesus melalui doa seorang pendeta. Dan bahkan ketika ia periksa ke dokter, dokter menyatakan bahwa penyakit yang sedang dialaminya sudah sembuh total tanpa obat-obatan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, selain dari Ibu Tuti juga ada lagi beberapa lain cuplikan video dalam channel ini, dalam video kali ini yang menyaksikan bagaimana perjalanan hidup mereka mengiring Tuhan, ya, ketika mereka meninggalkan keyakinan lama mereka yaitu Islam dan pilih menjadi seorang pengikut Kristus. Bapak Ibu sekalian, mereka menghadapi tantangan yang enggak gampang, tidak gampang, ya, tapi itulah cara Tuhan menolong, memimpin, membebaskan mereka dari kegelapan menuju kepada terang ilahi, terang yang ajaib, di terang Kristus, ya. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita semua untuk menyaksikan cuplikan ini sampai selesai supaya kita mendapatkan alasan-alasan mereka mengapa meninggalkan Islam dan pilih menjadi pengikut Kristus. Karena itu, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Tuti Sriani Widiasningrum. Saya berasal dari Jawa Timur dan saya adalah seorang Muslim. Pada waktu itu saya masih berumur 22 tahun dan saya pergi ke Bali, merantau ke Bali pada tahun 2004. Saya pergi ke Bali merantau dan beberapa tahun kemudian begitu banyak hal yang saya lewati di tempat ini, di Pulau Bali ini, dan berjalannya waktu saya di tempat ini bertemu dengan banyak teman dari berbagai suku. Salah satunya adalah dari suku NTT, dari suku Timor. Saya banyak mempunyai teman yang begitu luar biasa di tempat kerja. Tetapi ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Tidak mudah bagi saya, seorang perempuan yang pergi meninggalkan orang tua hanya untuk mencari rezeki untuk keluarga yang ada di Pulau Jawa. Karena saya adalah 3 bersaudara, kami adalah perempuan semua, kami tidak mempunyai saudara laki-laki, dan untuk itu saya memperjuangkan keluarga saya dengan cara saya merantau di Pulau Bali. Dan singkat cerita, ketika saya di Pulau Bali, begitu banyak teman, khususnya banyak teman NTT yang saya kenal di tempat ini, dan akhirnya saya bekerja di salah satu rumah di tempat di Pulau Bali ini, mempunyai atasan yang begitu baik. Dengan berjalannya waktu 3 tahun saya bekerja dan saya pindah tempat kerja, saya bekerja di Garmen untuk memperluas wawasan saya, dan disitulah begitu banyak hal yang saya ketahui. Dan saya adalah seorang guru ngaji di Muding Sari. Ada mungkin kurang lebih 2-3 tahun saya mengajar, dan begitu bangga saya sebagai seorang guru ngaji mempunyai banyak murid, mempunyai banyak anak didik yang saya ajarkan bagaimana membaca Al-Quran yang benar, yang fasih, panjang dan pendeknya seperti itu. Dan akhirnya berjalannya waktu saya mempunyai satu penyakit yang saya derita dari umur
dari umur 12 tahun dan sampai umur 20 tahun ke atas. Penyakit itu masih saya derita Bapak Ibu, yaitu adalah penyakit saya batu ginjal dan tidak diketahui oleh orang tua saya. Ayah dan ibu saya tidak mengetahui penyakit saya. Begitu sampai di Bali, ada seorang sahabat saya dari NTT begitu mengantar saya ke dokter, akhirnya mengetahui apa penyebab saya sering sakit pinggang, sering sakit, tidak enak makan, minum pun harus minum air yang betul-betul yang bersih. Nah, begitu dokter katakan bahwa saya adalah mempunyai penyakit batu ginjal, saya kaget karena almarhum bapak saya adalah menderita penyakit yang sama. Setelah dioperasi, akhirnya bapak saya dipanggil Tuhan seperti itu, dan akhirnya penyakit yang saya derita saat itu saya tidak tahu harus bagaimana. Saya cek kontrol ke dokter setiap bulan, gaji saya habis hanya untuk berobat pada waktu itu. Mungkin 3-4 tahun, begitu tahun 2005 awal, sahabat saya orang NTT ini memperkenalkan saya dengan seorang hamba Tuhan, dengan Bapak Pendeta, dan pada waktu itu ditawarkan saya ingin didoakan. Mbak Tuti mau nggak didoakan seperti itu? Didoakan secara Kristen, karena ketika orang percaya saja didoakan dia akan sembuh. Saya tidak terima begitu saja. Saya tolak saran dari sahabat saya ini, dan akhirnya beberapa hari kemudian datang lagi beliau dan saya ditawarkan kembali untuk didoakan oleh hamba Tuhan. Saya tidak mau. Pokoknya saya harus berobat, harus ke dokter setiap bulan, saya harus kontrol karena dokter memvonis saya harus dioperasi seperti itu. Jadi saya bekerja sebagai seorang karyawan di salah satu garmen di Pulau Bali ini. Saya mengumpulkan dana tapi tidak sampai dengan dokter yang disampaikan kepada saya harus sekian juta saya harus dioperasi. Ya, harus kemana? Saya adalah seorang anak yang dari keluarga yang tidak mampu, dan akhirnya uang saya habis tiap bulan saya hanya untuk berobat. Akhirnya permintaan ketiga sahabat saya ini menawarkan saya, coba saja Mbak Tuti didoakan oleh hamba Tuhan, siapa tahu memang Tuhan berkehendak akan sembuh. Akhirnya saya sudah mengalah, saya sudah kehabisan akal lagi. Daripada uang saya habis setiap bulan saya untuk berobat dan check up terus ke dokter, akhirnya saya ambil keputusan, oke, saya mau didoakan, asalkan saya sembuh, saya akan mengikut Kristen. Pada waktu itu saya sampaikan seperti itu ke teman sahabat saya dekat ini. Dan akhirnya hamba Tuhan ini datang ke kos-kosan saya. Pada waktu itu hambanya berdoa, saya sudah tutup mata, Tuti pandang salib Tuhan, pandang wajah Yesus, saya tutup mata dan saya tidak bisa membayangkan pada waktu itu seperti apa, Tuhan itu seperti apa. Saya tidak mengenal, tidak tahu Tuhan itu seperti apa pada waktu itu. Tetapi hamba Tuhan ini mengatakan, ketika hati kamu percaya Tuhannya orang Kristen itu mampu menyembuhkan, kamu akan sembuh saat ini juga. Hamba Tuhan ini mengatakan seperti itu. Saya tidak bisa yang kelihatan hanya tulisan Bismillah itu. Semakin saya memaksa untuk memandang Tuhan itu seperti apa, wajah Tuhan seperti apa, salib itu seperti apa. Tulisan Bismillah itu semakin besar di hati saya, di mata rohani saya, dan tulisan Allahu Akbar itu semakin besar, dan semakin saya memaksa saya tidak bisa. Akhirnya hamba Tuhan ini tidak memaksa saya pada waktu hari pertama. Di hari kedua saya tetap kekeh dengan pendirian saya, karena ketika hamba Tuhan itu mengajak saya untuk menutup mata, saya diajak berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tetap hati saya tidak mampu untuk memandang salib Tuhan. Saya tidak bisa, karena saya berpikir, apakah saya ini bisa sembuh dengan penyakit yang saya derita sekian tahun. Dan akhirnya hamba Tuhan ini menasihati saya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu mengerjakan apa yang anaknya minta, seperti itu pada waktu itu. Dan akhirnya saya berdoa sungguh-sungguh, saya menyerahkan hati saya betul-betul kepada Tuhan, sekalipun waktu itu saya tidak tahu Yesus itu siapa. Apa sih yang Yesus punya sehingga Yesus mampu melakukan banyak hal dalam kehidupan anak-anak Kristen pada waktu itu. Akhirnya saya didoakan, saya tutup mata betul-betul, saya fokus kepada Tuhan sekalipun saya tidak mengenal Yesus itu siapa. Nah, pada waktu itu setelah selesai berdoa, saya ditanya bagaimana keadaan, bagaimana setelah didoakan. Karena hati saya sudah fokus kepada Tuhan, saya tidak berpikir saya ini siapa dan siapa Yesus itu pada waktu itu. Tapi ketika saya betul-betul menyerahkan hidup saya, karena saya mempunyai keinginan yang tinggi untuk saya sembuh dari penyakit saya, dan ada sesuatu yang terjadi dalam
badan saya di bagian kanan, di paha bagian kanan, pinggul bagian kanan. Pada waktu didoakan ada sesuatu yang kayak ditarik seperti itu. Nah, ketika saya disuruh bangun, saya bisa bangun pada waktu itu juga dari tempat saya berbaring, saya bisa bangun, saya bisa berdiri, dan di situlah saya masih belum paham kalau Tuhan itu sudah bekerja buat saya. Nah, setelah Bapak Pendeta sudah berhenti berdoa, sempat memberikan beberapa ayat pada waktu itu. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, pasti akan disembuhkan. Segala penyakit akan mampu disembuhkan oleh Yesus, seperti itu. Jadi setelah berdoa, saya mengalami beberapa hal di dalam tubuh saya, dan 3 hari kemudian setelah saya didoakan, saya check up ke dokter yang biasa saya datang. Setelah itu dokter menyatakan Mbak Tuti harus di ronsen hari ini karena beberapa minggu kemudian harus mempersiapkan diri untuk dioperasi. Pada waktu itu saya sempat bimbang, saya sempat berdoa dalam hati. Saya bilang pada waktu itu saya nggak bisa bilang, ya Tuhan saya nggak bisa. Saya cuma bilang, ya Allah bisa nggak penyakit saya ini sembuh? Saya bilang begitu dalam hati saya. Terus saya kayak mau ngomong lagi, Tuhan sembuhkan penyakit saya. Saya yakin Tuhan mampu menyembuhkan, seperti itu dalam hati saya. Ketika saya masuk ruangan dokter, saya di ronsen, dan saya tidak habis pikir dalam ginjal saya itu yang dikatakan ada batu 2 yang menempel di dalam ginjal saya itu pada waktu di itu sudah tidak ada lagi, sudah hilang. Tidak hanya saya, tetapi dokter yang menangani saya pun juga heran. Dan beberapa minggu yang lalu di ronsen ginjal itu ada 2 batu yang menempel, warna hitam dan putih yang tidak terlalu putih, seperti putih tulang seperti itu. Dan saya tidak habis pikir pada waktu itu batu itu bisa hilang. Dokter sempat nanya, Mbak Tuti mau konsumsi minuman apa? Saya bilang saya tidak minum obat apa-apa yang selain dokter berikan. Tetapi saya sempat menceritakan ke dokter itu bahwa saya ada hamba Tuhan yang mendoakan saya 3 hari sebelum saya datang cek ke sini. Dokter sadar seperti itu. Oke lah, mungkin ini mujizat Tuhan buat Mbak Tuti secara pribadi, jadi tidak jadi dioperasi. Dan pada waktu itu juga saya pulang ke kos itu, saya bingung, saya bilang, kok batunya kok bisa hilang, kemana, saya gitu. Tidak kan keadaan saya itu sudah mulai membaik, dan ketika saya duduk di Garman, saya bekerja, duduk 8 jam, saya pulang pun tidak merasakan sakit apapun. Nah, di situ mulai saya berpikir apakah betul, ternyata betul Tuhan yang orang Kristen yang disebut Yesus itu mampu menyembuhkan penyakit saya. Nah, disitulah saya mulai berpikir, saya menepati janji saya dengan sahabat saya dekat ini, bahwa ketika saya didoakan oleh hamba Tuhan, saya akan mengikut Kristus, saya akan menjadi orang Kristen. Nah, saya tepati janji saya, dan pada waktu itu saya pertama kali diajak sahabat saya ini pergi ke gereja untuk mengikuti ibadah remaja, ibadah pemuda. Di hari pertama saya masuk ke gedung gereja, saya kayak merasakan hal-hal yang aneh lagi. Kok nggak enak masuk di dalam gereja, kok rasanya padahal AC-nya pun, tapi saya merasakan kepanasan. Saya pergi keluar ke parkiran, duduk lagi, dan ada anak Tuhan bertanya, kenapa mbaknya ada di sini? Saya bilang, saya nggak enak di dalam ruangan itu, tidak enak. Saya pengen keluar aja, masuk aja, tidak apa-apa mbak, sekalipun masih baru, mungkin masih menyesuaikan diri. Saya masuk kembali, dan ada sesuatu yang terjadi dalam diri saya. Saya tuh kayak rasanya kayak gimana? Saya ke gereja, tapi pakaian saya tidak sesuai dengan teman-teman saya, tidak sama. Saya berjilbab, saya pakai pakaian panjang-panjang semua. Saya melihat teman saya semua pada pakai celana, pakai kaos, tapi pakaian saya berbeda sendiri. Itu yang membuat saya kayak aneh. Jadi saya keluar masuk gereja. Akhirnya besoknya sahabat saya ini, bisa nggak Mbak Tuti melepas jilbabnya, seperti itu. Saya masih belum mau meletakkan jilbab saya, dan saya tetap mengajar seperti biasa. Tetapi ketika saya masuk masjid, saya juga tidak tenang hati saya tidak enak, hilang fokus, selalu salah apa yang saya sampaikan kepada murid-murid saya. Akhirnya besoknya sahabat saya ini, bisa nggak Mbak Tuti melepas jilbabnya, seperti itu. Saya masih belum mau meletakkan jilbab saya, dan saya tetap mengajar seperti biasa. Tetapi ketika saya masuk masjid, saya juga tidak tenang hati saya tidak enak, hilang fokus, selalu salah apa yang saya sampaikan kepada murid-murid saya. Akhirnya karena sudah beberapa kali terjadi seperti itu, akhirnya saya mengundurkan diri. Saya izin dengan atasan saya, dengan ustadz saya izin, saya tidak bisa mengajar lagi karena beberapa hal seperti itu. Saya tidak menyampaikan apa yang menjadi alasan saya sebenarnya. Setelah itu saya belajar, Bapak Ibu, saya belajar melepas jilbab saya, meninggalkan jilbab saya, karena setiap kali saya bekerja, di tas saya itu selalu ada Al-Quran kecil. Nah, itu saya bawa setiap kali saya habis sholat duhur, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, saya selalu
baca Al-Quran itu, apapun ayatnya saya selalu baca. Tetapi pada waktu itu saya belajar melepaskan jilbab saya belajar melepaskan Al-Quran saya. Tidak begitu mudah buat saya untuk melepaskan begitu saja, tetapi saya berusaha. Karena apa? Tuhan Yesus sudah mampu menyembuhkan penyakit saya, jadi saya harus berkomitmen, betul-betul berterima kasih, imbal balik kepada saya dengan Tuhan. Tidak mudah bagi saya untuk berpakaian seperti layaknya teman-teman remaja saya, teman-teman muda saya pakai kaos. Dan hari pertama saya membuka kerudung saya, ketika leher saya ketiup angin, saya merasa geli, merasa tidak enak. Berpakaian kaos pun juga beberapa minggu atau beberapa bulan baru saya bisa menyesuaikan diri. Dan begitu saya terjun di dunia saya bergaul dengan sahabat-sahabat saya ini yang orang-orang Muslim, teman-teman saya yang dari Pulau Jawa itu pada kaget, kenapa sekarang tidak berjilbab lagi, kenapa sekarang sudah tidak mau mengajar lagi. Akhirnya disitulah saya jujur, saya bercerita bagaimana saya melepaskan kerudung saya, bagaimana saya melepaskan semuanya. Dan sempat saya dijauhin beberapa sahabat saya, tetapi saya tetap bersikukuh untuk saya mengikut Kristus pada waktu itu. Dan setelah itu berjalannya waktu, saya berteman dekat, bergaul karib dengan anak-anak NTT. Nah, disitulah saya bertemu dengan sahabat dekat yang mungkin bisa membawa saya untuk semakin mengenal bagaimana cara beribadah yang benar, bagaimana cara saya mengikuti ajaran Kristus. Nah, seperti itu. Dan berjalannya waktu, saya di Bali di 2005, di akhir 2005, saya bersahabat dekat dengan salah satu anak dari NTT, dan saya begitu dekat hubungan kami. Dan akhirnya, singkat cerita, Tuhan mempertemukan saya dengan calon suami saya pada waktu itu. Dan tidak lepas dari itu, teman-teman saya mempunyai saya semua, masa apa iya sih orang Jawa seperti kamu akan dekat dengan orang NTT yang dibilang hitam seperti itu. Saya pada waktu itu melihat dia adalah seorang anak Tuhan, dan sedikit banyak saya tahu tentang keluarganya seperti apa pada waktu itu. Dan berjalannya waktu, hubungan kami kurang lebih 2 tahun, dan akhirnya kami menikah di tahun 2008. Kami menikah di Pulau Jawa, di salah satu gereja. Dan akhirnya pada waktu itu berjalannya waktu, Tuhan menjadikan kami sepasang suami istri yang diberkati oleh hamba Tuhan di Pulau Jawa. Dan pada waktu itu tidak mudah bagi saya untuk mengarungi bahtera rumah tangga di dalam Tuhan, karena pada waktu sebelum menikah kami ada pengembalaan bagaimana menikah di dalam Kristen. Kita harus berjanji, tidak mengenal kata sumpah lagi pada waktu itu, dan kita berjanji sehidup semati. Dan berjalannya waktu, setelah kami dibawa pulang ke NTT, saya dibawa pulang ke NTT 2006 dengan suami saya. Nah, disitulah saya bertemu juga seorang gembala sidang di sana dari Rote, dan kebetulan ibunya juga dari Jawa. Dan disitulah saya merasa nyaman di sana. Saya merasa nyaman, dan saya sudah nyaman dengan kehidupan saya yang baru, menjadi anak Tuhan yang baru mengenal Tuhan, baru belajar bagaimana kebaikan Tuhan pada waktu itu. Dan di 2006 saya pulang ke NTT mengandung anak yang pertama. Dan setelah itu 2007, setelah saya melahirkan anak saya yang pertama, di 2007 pada waktu itu saya dibaptis. Setelah saya dibaptis, saya merasakan sesuatu yang luar biasa pada waktu itu, tidak seperti yang tahun-tahun lalu. Setelah dibaptis, saya mengalami kebaikan Tuhan, bagaimana saya belajar melayani Tuhan. Pada waktu itu masih kaku-kaku untuk ikut ibadah, untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, masih begitu tidak fasih, begitu sulit buat saya secara pribadi. Dan banyak hal yang saya alami secara pribadi, bagaimana saya mengenal Tuhan sampai saat hari ini. Dan saya sudah dikaruniai 2 orang anak pertama putri, dan anak yang kedua adalah seorang anak laki-laki. Begitu luar biasa Tuhan memberkati rumah tangga kami dalam perjalanan kehidupan kami untuk saya mengikut Tuhan. Dan tidak mudah bagi saya secara pribadi melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya secara pribadi. Bagaimana kehidupan saya adalah seorang yang dari latar belakang seorang Muslim, dan begitu masuk di dalam keluarga kerajaan Tuhan. Dan saya tahu saya menjadi seorang Kristen bukan pilihan saya, tetapi saya percaya Tuhan yang memilih saya. Dan sampai saat ini Tuhan memberkati saya, Tuhan memberkati keluarga rumah tangga saya. Dan sampai saat ini ada banyak hal yang Tuhan rubah, Bapak Ibu. Yang pertama adalah karakter saya yang Tuhan rubah.
Yang dulu saya adalah seorang yang sangat angkuh, saya tidak mau menegur sapa dengan siapapun, itu saya secara pribadi. Sampai orang tua saya sendiri heran dengan saya, kenapa menjadi orang yang seperti itu? Nanti kamu akan menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri. Kalau sifat kamu seperti itu bagaimana? Sempat orang tua saya menilai seperti itu, tapi karena karakter saya itu saya tidak mau dinasihati terus-terus, saya tidak mau ditegur terus-terus seperti itu karakter saya. Tetapi ketika setelah saya menerima baptisan, saya menerima Kristus, berjalannya waktu 1, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan sangat lama Bapak Ibu untuk saya betul-betul menerima Tuhan dalam kehidupan saya, dan banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi, teguran yang Tuhan izinkan terjadi dalam keluarga rumah tangga kami. Ketika saya mulai setia, iblis tidak tinggal diam, dan ketika saya sudah mulai memberi celah untuk iblis dan saya sudah malas untuk ibadah, saya malas lagi, tetapi Roh Kudus itu selalu mengingatkan saya bagaimana mengikuti Tuhan itu memang tidak mudah bagi saya secara pribadi, yang background saya dari seorang Muslim. Nah setelah itu saya terus belajar membaca Alkitab seperti yang guru-guru rohani saya ajarkan, membaca Alkitab, berdoa. Dari situlah saya betul-betul membuka hati buat Tuhan. Saya belajar membaca Alkitab, saya belajar berdoa, saya belajar menyembah Tuhan, saya belajar menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bagaimana menyembah Tuhan yang benar. Akhirnya saya minta tuntunan kuasa Roh Kudus, Tuhan mampukan saya sehingga sampai saat ini Tuhan memelihara saya itu karena kebaikan Tuhan, dan karakter saya yang judes, yang cuek dan angkuh itu Tuhan jauhkan semua. Dan tidak terlepas saya berdoa, saya minta sama Tuhan, apa yang tidak baik dalam diri saya, Tuhan mampukan saya untuk saya menjauhi semua itu, menjauhi apa yang Tuhan tidak suka dalam kehidupan saya. Akhirnya berjalannya waktu sampai beberapa tahun yang lalu, saya mulai betul-betul membuka hati buat Tuhan. Saya memandang Tuhan, saya mengingat kembali bagaimana Tuhan menyembuhkan penyakit saya, bagaimana Tuhan menolong jiwa saya. Saya tidak tahu Bapak Ibu, seandainya saya pada waktu itu tetap mengeraskan hati saya dengan pendirian saya tidak tahu sampai saat hari ini saya akan berada di mana. Dan hari ini saya bersyukur bisa membagikan kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan mengubah karakter saya, bagaimana Tuhan menjadikan saya menjadi seorang ibu yang baik, menjadi seorang istri yang baik, menjadi seorang anak Tuhan yang diberkati, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan setiap tahun Tuhan membuat perubahan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami, pekerjaan kami. Apa yang saya minta, dengan sepakat dengan keluarga kami, apa yang saya doakan, Tuhan jawab sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Dan saya bersyukur sampai saat ini Tuhan tetap memelihara keluarga kami, dan saya ingin lebih lagi melayani Tuhan. Saya ingin lebih lagi Tuhan pakai. Ketika Tuhan berkenan kepada diri saya siap dipakai Tuhan dimanapun Tuhan izinkan saya di mana. Dan saat ini di Pulau Bali ini, di tahun 2021, kami di Bali mempunyai salah satu organisasi anak-anak NTT. Nah di situ juga kami melayani berbagai macam persoalan, dan di situ juga kami suami istri, saya dan suami menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ketika pekerjaan di dalam organisasi kami, di organisasi suka duka itu kami kerjakan dengan tulus, dan kami kerjakan itu semuanya untuk Tuhan. Kami tidak merasa kecapean atau tidak merasa nggak ada untung dan tidaknya, itu kami tidak berpikir seperti itu. Saya percaya ketika kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dimanapun, di gereja lokal atau dimanapun Tuhan izinkan itu, saya berkomitmen ketika saya diberkati, saya juga ingin menjadi berkat buat orang lain dimanapun saya berada. Dan ketika saya pulang ke Jawa Timur pun, saya menyaksikan kebaikan Tuhan seperti apa. Saya bersyukur karena keluarga saya tidak seorang pun yang menghujat saya atau seperti apa, tetapi saya bersyukur mempunyai keluarga yang diberkati. Dan saya juga bersyukur mempunyai keluarga dari NTT. Mertua saya begitu, bapak dan ibu mertua saya menjadi berkat, menjadi teladan buat saya secara pribadi, yang bagaimana mereka menjadi berkat buat saya. Nah disitulah saya bersyukur Tuhan mempertemukan saya dengan calon suami pada waktu itu dari NTT, dan bapak dan mama mertua yang begitu baik, menjadi teladan buat saya secara pribadi. Dan mertua saya jujur adalah orang tua yang betul-betul takut akan Tuhan. Ketika orang mertua saya, bapak dan mama mertua saya menjadi orang yang betul-betul takut Tuhan, firman Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kami. Anak cucunya tidak meminta-minta dan diberkati, dan itu sangat nyata bagi saya secara pribadi sampai saat ini.
keadaan yang sulit, Tuhan tetap memperhatikan saya, Tuhan tetap memperdulikan keluarga saya, dan saya bersyukur buat kebaikan Tuhan. Nama saya Jessica, saya seorang dokter. Di kesempatan kali ini saya mau bersaksi tentang pengalaman saya mengenal Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya saya mau cerita latar belakang saya. Saya adalah seorang yang benar-benar dulunya adalah orang yang selalu mengandalkan logika, dan saya tidak percaya hal-hal yang supranatural seperti itu. Dan saya ini tahu Tuhan, sekedar tahu tapi tidak mengenal, seperti kita tahu misalnya artis siapa tapi kita tidak mengenal orang tersebut. Begitu ada itu adalah relationship saya dengan Tuhan, seperti itu. Jadi saya tahu siapa Tuhan Yesus tapi saya nggak kenal pribadinya. Oke, singkat cerita, di tahun 2015 saya mengalami banyak masalah, ya, banyak masalah yang membuat saya stres, mulai dari masalah keluarga dan lain sebagainya yang membuat saya menyalahkan Tuhan. Dan saya merasa bahwa Tuhan itu nggak ada. Tuhan itu, saya menyalahkan Tuhan dengan segala masalah yang menimpa saya, dan saya merasa Tuhan itu jangan-jangan nggak bisa menolong saya, dan Tuhan itu hanyalah legenda. Saya pikir pada saat itu adalah legenda karangan orang Yahudi. Jadi saya pikir cuma cerita rakyat zaman dulu, seperti itu. Saya pikir Tuhan Yesus itu hanya legenda dan cerita belaka. Sampai suatu hari saya benar-benar merasa bahwa saya benar-benar stres dan saya marah sekali sama Tuhan. Saya teriak, saya marah, saya bilang, Tuhan yang benar, tunjukin kalau memang benar-benar ada, dan kalau Tuhan itu nyata, tunjukin Tuhan mana yang benar. Saya bilang seperti itu. Tidak ada jawaban yang saya dapatkan sampai akhirnya pada Maret 2015 saya waktu itu saya di kampus masih kuliah. Saya melihat ada sebuah pamflet besar sekali di daerah kampus saya. Di situ pamfletnya itu tentang sebuah KKR. KKR itu adalah ibadah yang terbuka untuk umum dan besar sekali. Dan di KKR itu saya merasa terpanggil untuk ikut KKR itu. Entah kenapa ada dorongan di hati untuk ikut KKR tersebut. Dan KKR itu terlaksana pada hari Sabtu. Nah, pada hari Jumatnya saya merasa bahwa saya dipanggil sampai 3 kali. Jadi saya paginya lihat brosur itu, terus saya nyetir mobil di depan saya itu pasang stiker di mobilnya, stiker KKR tersebut. Dan juga pada saya malam hari ke rumah teman saya, di rumah teman saya ada brosur tentang KKR tersebut. Jadi saya kayak terpanggil 3 kali ya untuk ikut ke KKR tersebut. Singkat cerita, saya ikut KKR tersebut, dan karena waktu itu orang tua saya mau ikut untuk ada keperluan di daerah yang sama dengan KKR, jadi mereka mengantarkan saya. Mereka singkat cerita ikut KKR juga tanpa ada yang mengajak. Jadi kami semua sekeluarga ikut KKR. Kemudian di situ saya belum mengerti, karena jujur saya belum pernah ikut KKR sebelumnya. Jadi saya nggak ngerti harus ngapain, saya nggak ngerti harus seperti apa begitu ya di KKR itu. Dan saya cuma ikut aja, saya cuma mengalir aja. Dan di suatu doa, di situ pendetanya mengajak saya untuk berdoa, meminta baptisan Roh Kudus. Waktu itu saya nggak ngerti apa itu baptisan Roh Kudus, dan saya orangnya sangat logika, jadi saya nggak percaya. Karena basis saya kedokteran, saya sangat nggak percaya hal-hal seperti itu. Nah, setelah pendetanya itu meminta saya untuk berdoa, maksudnya bareng-bareng gitu ya, berdoa bersama-sama, saya ikut mengangkat tangan saya seperti itu.
angkat tangan, kita berdoa, undang Roh Kudus hadir ke hati kita. Saya ikut aja, saya nggak ngerti kan, karena saya ikut aja, saya nggak ngerti, tiba-tiba tangan saya tuh bergetar kencang sekali seperti ini ya. Jadi saya merem, tapi tangan saya kencang sekali. Tapi saya itu sadar penuh 100%, bukan seperti dirasuki atau semacamnya. Saya sadar 100%, sampai saya bilang sama Tuhan, ada Tuhan apa saya kejang? Karena basic saya kedokteran, saya pikir saya kejang. Tapi saya bisa mengontrol kembali tangan saya. Kalau saya sudah mau buka mata, mau selesai berdoa, ya itu kembali lagi seperti normal. Jadi itu bukan kejang juga, karena kalau kejang kita tidak bisa mengendalikan hal tersebut gitu. Nah, karena keluarga saya juga kaget dengan hal yang terjadi, maka mereka memegang tangan saya keduanya kayak gini. Mereka pikir saya kesurupan seperti itu. Kemudian akhirnya setelah diajak doa kedua kalinya, saya ikut doa kedua kalinya. Kemudian akhirnya lidah saya bergerak sendiri, dan di situ saya percaya bahwa itu adalah baptisan Roh Kudus, dan situ adalah pertama kali encounter saya atau pertemuan saya dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus. Dan saya merasa bahwa di situ ada damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang benar-benar rasanya mengangkat semua beban dan stres saya, dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu nyata. Tuhan itu rasanya pada saat KKR itu rasanya cuma datang hari itu tuh buat saya, padahal di situ banyak ribuan orang gitu ya. Dan saya merasakan jatuh cinta pertama kalinya dan kenalan pertama kali dengan Tuhan Yesus. Dari situ hati saya diubahkan, dari tadinya saya orang yang keras seperti itu ya, tapi Tuhan melembutkan hati saya. Banyak karakter saya yang sampai saat ini masih belum sempurna, tapi diubahkan satu persatu sama Tuhan Yesus gitu. Nah, itu yang membuat saya lebih makin yakin dan sekarang percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada, dan Tuhan Yesus itu nyata. Buat kalian yang benar-benar masih bertanya-tanya Tuhan Yesus itu nyata atau enggak sih, Tuhan Yesus itu ada atau enggak sih, atau gue tahu Tuhan tapi gue nggak mau berurusan lah sama dia ya, please saat ini pas yang nonton video ini minta tanya sama Tuhan, Tuhan yang benar tuh kayak apa sih. Nah, minta Tuhan nyatakan dirinya kepada kita. Dan aku yakin Tuhan pasti menyatakan dirinya dengan caranya yang luar biasa sempurna gitu. Setiap orang berbeda-beda, dan setelah itu banyak kejadian-kejadian mukjizat yang terjadi. Banyak aku lihat juga orang disembuhkan, orang sakit disembuhkan yang selama ini aku pikir hanya dengan medis, tapi ternyata bisa disembuhkan dengan secara supranatural dan kuasa dari doa. Itu aku percaya ya. Kemudian aku juga mau cerita lagi, waktu itu aku pernah setelah terima Yesus ya, singkat cerita aku sudah terima Yesus, kemudian aku ada ikut pertemuan doa di gereja, dan di pertemuan doa itu kita berdoa untuk ibadah yang akan dilangsungkan. Pada saat sementara berdoa, tiba-tiba saya merasa Tuhan berkata dalam hati saya, Jessica, kamu diam. Saya pikir saya karena saya terlalu banyak bicara atau apa, tapi pada saat itu tiba-tiba saya itu bisu, nggak bisa ngomong. Saya cuma bisa berbahasa roh, tapi saya nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Setiap kali saya mau ngomong bahasa Indonesia itu pada saat lagi doa itu kayak nggak ada suaranya gitu. Jadi saya kayak nggak bisa ngomong gitu, nggak ada suara
nggak keluar suara. Saya sampai panik. Saya coba 3 kali, tiga kalinya saya nggak bisa ngomong. Sampai saya nangis, jadinya Tuhan kenapa gitu. Sampai pada saat saya sedang berdoa itu, pada saat saya sedang nggak bisa ngomong, Tuhan tunjukin suatu rumah. Ya, rumahnya itu biasa aja, nggak besar. Dan rumahnya itu sangat cozy dan nyaman ya, sangat nyaman sekali. Dan Tuhan bilang impresi ke hati saya bahwa itu adalah rumah di surga gitu. Dan di Yohanes 14 ayat 2 juga Tuhan berkata bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan saya mau bilang saat ini bahwa surga itu nyata, Tuhan itu nyata, dan rumah di surga itu nyata. Dan Tuhan sedang memelihara kita dan menyiapkan rumah untuk kita yang percaya kepadanya gitu ya. Di setelah saat itu saya bilang thank you Tuhan, terima kasih, saya mengucap syukur. Terus tapi saya bilang Tuhan gimana nih, saya masih nggak bisa ngomong gitu kan. Setelah ibadah ini Tuhan bilang kamu akan bisa ngomong dan kamu harus menjadi saksiku, kamu harus bersaksi intinya ya. Akhirnya bener dong, setelah ibadah itu setelah pertemuan doa itu saya bisa ngomong, saya bercerita kepada yang ikut pertemuan doa di situ. Barusan saya mengalami kejadian ini dan Tuhan itu nyata dan mereka sangat terberkati. Dan saya berdoa juga setiap yang menonton ini terberkati, nggak ada motivasi lain selain memuliakan nama Tuhan gitu ya. Dan aku mau bilang bahwa kalau yang nonton video ini juga Yesus itu nyata dan tiada jalan menuju Bapa selain dengan melalui Yesus gitu ya. Dan untuk yang dengar kesaksian ini, jadi sejak kecil saya hidup di lingkungan non Kristen ya, dari agama seberang gitu ya. Kemudian memang sejak kecil saya terpisah dari kedua orang tua saya ya. Jadi saya sejak umur 2 bulan saya diasuh oleh kakek nenek saya yang ada di Solo ya, sedangkan orang tua saya tinggal di 30 km dari Solo. Dan memang saya tumbuh besar menjadi anak yang diasuh oleh kakek dan nenek ya, sebagai anak yang tentu saja mendapatkan kasih yang tulus dan ya sebagai seorang cucu ya yang diasuh banyak sekali perhatian dari nenek dan kakek yang mungkin saya dapatkan sebenarnya sangat membuat saya bahagia ya. Tetapi sesuatu yang luar biasa terjadi ketika saya mulai kuliah sekolah ya. Ketika kakek saya menanyakan, kamu mau sekolah di mana gitu ya. Padahal di sekitar saya itu banyak sekolah yang non Kristen gitu ya. Dan lingkungan kampung di mana saya tinggal semuanya juga non Kristen gitu ya. Jadi saya pun sempat waktu umur 4 tahun, 5 tahun kalau puasa saya juga ikut puasa ya, karena lingkungan semua ya. Dan saya pun juga sempat belajar sholat ya, taraweh ya, itu juga kegiatan-kegiatan yang saya lakukan karena lingkungan saya semua melakukannya gitu ya. Dan tetapi ketika kakek saya menanyakan kamu mau sekolah TK di mana, saya kok didorong untuk memilih sekolah Kristen gitu ya. Dan sebenarnya saya tidak tahu kalau itu sebenarnya sekolah Kristen. Saya hanya menunjukkan satu sekolah yang memang berjarak mungkin sekitar 2 km dari rumah. Dan saat itu memang kakek saya juga meluluskan permintaan saya untuk saya sekolah di sekolah Kristen itu. Jadi saya baru tahu kalau itu sekolah Kristen ya setelah masuk mengikuti pelajaran agama yang memang hanya ada Kristen saat itu ya. Jadi itulah pertama saya dituntun untuk mencoba mengenal kasih karunia Allah sekali lagi ya. Jadi sejak kecil masuklah saya akhirnya ke TK Kristen. Dan ternyata TK Kristen berjenjang sampai ke SD Kristen. Ya, jadi disitulah saya menerima
pelajaran-pelajaran tentang Tuhan Yesus, mulai dari cerita-cerita sekolah minggu ya. Ini sekolah minggu juga unik juga. Jadi saya waktu TK, saya kenal teman-teman saya ini setiap minggu ada aktivitas gitu di sekolah gitu ya. Saya bertanya kepada guru, Bu Guru, saya pengen juga ikut. Ada apa hari Minggu? Kok sering teman-teman cerita hari Minggu ada sekolah minggu. Nah, jadi saya bertemu sampai menghadap ke kepala sekolah ya, itu untuk mengikuti sekolah minggu. Jadi saya mendaftar sendiri bagaimana caranya saya ikut sekolah minggu. Jadi itulah sekali lagi bagaimana Allah memberikan kasih-Nya kepada saya untuk memberi kerinduan saya untuk mengenal lebih Tuhan sejak usia dini. Ya, jadi akhirnya saya memang masuk ke sekolah minggu, saya merasakan lagi komunitas, di situ juga mendapatkan banyak pelajaran mengenai Tuhan Yesus, mengenai cerita-cerita Alkitab yang tidak pernah saya dapatkan di dalam tentu saja lingkungan keluarga saya, gitu ya. Dan singkat cerita memang itulah pertumbuhan yang mulai Tuhan tanamkan dalam kehidupan saya, ya. Beranjak SD saya juga tentu saja saya mengikuti pelajaran agama, itu adalah satu-satunya pemahaman kekristenan yang saya dapatkan sejak usia dini. Kemudian saya mulai terlibat di gereja, karena saya juga rindu beribadah. Jadilah saya mendaftar juga ke satu gereja di Solo gitu ya, dan saya mulai terlibat. Sejak kecil saya mulai terlibat di dalam pelayanan di dalam gereja juga gitu ya. Jadi mulai ikut acara drama ya di gereja setiap Natal, Paskah ya. Ikut kegiatan gereja. Jadi sesuatu yang unik juga karena ketika ditanya oleh majelis begitu ya, kamu ini rumahnya di mana, sekolah di mana, orang tua siapa, semua nggak tercatat karena hanya saya satu-satunya anggota keluarga yang saat itu beribadah gitu ya. Nah, jadi itulah awal ketika akhirnya beranjak saya mengenal Tuhan lebih serius lagi ketika saya SMP ya, saya terlibat dalam persekutuan sekolah. Tentu saja saya lebih serius untuk saya menggali lebih banyak mengenai kebenaran firman Tuhan. Ya. Ada suatu cerita lucu juga ya, ketika SD, saya tuh rindu punya Alkitab. Ya, mungkin kalau nggak salah kelas 1 SD. Sehingga saya menabung dari uang jajan saya gitu ya, sampai akhirnya terkumpul uang dan saya juga membeli Alkitab. Jadi saya mencoba untuk mendapatkan Alkitab dari uang jajan saya dan saya coba baca. Tidak ada yang menuntun ya, tapi saya mencoba membaca, mempelajari apapun yang memang bisa saya baca dari Alkitab. Dan tentu saja saya merasa bahwa itu semua karena kasih karunia. Ya. Kalau kita bisa melihat Efesus 2 ayat 8 ayat 9 dan 9 sangat jelas bahwa sebab kasih karunia, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu juga bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Jadi saya merasa bahwa Allah sungguh mengasihi saya, memanggil saya dari kegelapan, dari sesuatu yang memang tidak saya miliki sebelumnya. Damai sejahtera, sukacita, ketenangan, terangnya yang ajaib, menerangi kehidupan saya sehingga akhirnya saya boleh dituntun ke dalam kehidupan di dalam Tuhan. Ya, jadi akhirnya saya mulai terlibat dalam pelayanan siswa, bahkan sampai ke SMA, sampai lanjut ke kuliah. Ya, jadi itu kurang lebih saya melihat bagaimana Tuhan menolong saya untuk memanggil saya menjadi anaknya. Dan saya masih ingat satu ayat yang jelas-jelas saya pegang waktu masih studi ya, masih sekolah waktu itu ya, ada 3:16. Itu menjadi dasar kasih yang saya bisa rasakan, saya rindu memiliki Bapa seperti itu, gitu ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Memang sebagai seorang anak-anak, mungkin belum jelas waktu itu ya, apa yang dimaksud dengan ayat ini, gitu ya. Kehidupan yang kekal, kehidupan seperti apa, mungkin saya belum punya gambaran, tetapi saya sudah bisa merasakan bagaimana kehidupan saya ini merindukan kasih seorang Bapa. Ya, terus terang memang dengan latar belakang kehidupan saya yang kecil terpisah dari orang tua ya, dari ayah ibu. Diasuh oleh kakek. Itu hubungan saya dengan bapak saya itu renggang ya. Saya masih ingat setiap bapak saya itu
menengok saya tuh bersembunyi, takut. Ya, karena memang figur bapak saya merasa tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang bapak. Ya, tetapi karena Allah sendiri yang menolong saya, sampai akhirnya ketika mulai beranjak dewasa, SD, saya mengenal bagaimana saya juga mengasihi bapak. Saya mengasihi juga ibu, saya mengasihi kakek dan nenek. Semuanya juga akan menjadi baik karena kita melihat Allah sudah mengasihi kita. Ya. Kemudian beranjak ketika saya mulai kuliah, ya. Pertama kali saya mengenal wanita yang saya dambakan menjadi calon istri saya, ya. Tentu saya baru bergumul untuk mencari teman hidup gitu ya. Teman-teman semua juga pada punya pacar gitu, dan memang waktu remaja dan sampai dewasa saya tidak lalui dengan masa-masa pacaran waktu itu. Jadi SMA pun saya setiap Sabtu justru saya persekutuan. Ya, sehingga quote and quote saya tidak punya waktu untuk saya approach cewek teman-teman di SMA. Tetapi ya saya merasa bahwa Tuhan pasti berikan yang terbaik buat saya. Ya, jadi waktu kuliah memang akhirnya ada keinginan, kerinduan untuk saya memiliki juga calon pasangan hidup tentu saja. Dan saya berdoa untuk saya bisa mendapatkan pasangan yang terbaik buat saya. Untuk saya mempersiapkan masa depan, membangun keluarga yang berbahagia bersama calon istri saya nanti. Dan luar biasa, suatu saat saya ditemukan dengan seorang juga dari Solo, ya, dan memang sebenarnya hampir sama, latar belakang keluarganya itu juga tidak mengenal Tuhan. Tetapi uniknya dia menjadi Kristen karena di depan rumahnya itu ada sekolah minggu. Dan ternyata calon istri saya ini setiap sekolah minggu dia hadir. Sampai akhirnya dia juga hampir sama ceritanya dengan saya, sekolah pun juga akhirnya memilih agama Kristen. Walaupun keluarganya sebenarnya juga belum mengenal Tuhan. Ya, jadi dari dia akhirnya nanti orang tuanya pun bisa mengenal Tuhan. Ya, singkat cerita, sebagai orang Jawa ya, dimanapun pasti waktu mencari pasangan kita perlu approach ya. Saya waktu itu sudah kuliah di Gajah Mada dan ya hampir tiap Sabtu mencoba untuk datang ke rumah calon istri saya, pacar saya. Dan memang masih awal-awal masih sulit, tidak bisa diterima dengan mudah ya. Apalagi bapaknya seorang TNI gitu ya, sangat luar biasa ketat. Dan sebagai orang Jawa, bapak calon mertua ini punya kelebihan gitu ya, dia termasuk bisa dikatakan orang pintar gitu ya, dan pergaulannya juga banyak dengan orang-orang pintar gitu ya. Jadi dia bisa melihat ini apakah orang ini baik, orang ini jahat, orang ini ya seperti apa, dia tahu, bisa melihat gitu ya. Nah, waktu saya datang, dari semenjak hari pertama, bapak itu langsung terima dengan baik saya. Ya, sebenarnya sih calon istri saya ini waktu itu tidak mau ketemu dengan saya, gitu ya. Tetapi justru mungkin di awal-awal bapaknya yang menemui saya. Hampir setiap minggu 2 jam lebih saya bicara dengan bapak. Dan ada satu komentar setelah akhirnya kita jadian ya, diizinkan oleh bapak, baru akhirnya saya bisa approach pacar saya gitu ya, yang waktu itu masih calon gitu ya. Dan akhirnya terlontar, kok bapak sampai pacar saya ini ngomong ya, banyak sekali pria yang mendekati, mencoba datang, itu nggak pernah bisa dapat masuk rumah, ditunggu di luar. Tetapi dari hari pertama kamu datang, kok bapak langsung welcome gitu. Setelah aku tanya, ternyata ada sesuatu yang luar biasa nih dalam diri kamu, begitu kata pacar saya saat itu. Apa, saya bilang gitu. Waktu bapak melihat kamu datang, itu bapak melihat kamu orang baik. Yang kedua yang mengagetkan adalah ada merpati di dalam hatimu. Wow, saya saat itu sampai merinding dibilang begitu ya. Kesaksian yang oleh orang lain yang selama ini saya juga nggak ngerti ya. Saya bisa merasakan ternyata apakah itu yang dinamakan Roh Kudus dalam kehidupan saya, yang menuntun kehidupan saya. Ya,
itu yang membuat akhirnya saya mendapatkan green light dari bapaknya istri saya, ya, namanya Desi, untuk saya approach. Jadi sangat mudah sekali saya bisa menyisihkan dari sekian pria yang mendekati dia dengan mudah karena bapaknya memberikan lampu hijau. Jadi saya masih ingat ketika pacaran, apel, itu ada beberapa pria yang ditemui bapaknya di luar rumah, hanya saya yang diizinkan masuk ke dalam rumah. Jadi itulah awal di mana saya akhirnya bisa menemukan jodoh saya. Ya. Jadi seorang gadis Solo bernama Desi yang saya pilih, Tuhan sudah berikan buat saya, dan 9 tahun kita pacaran. Tidak cukup mudah karena ternyata juga kita tidak mendapatkan support dari orang tua saya, gitu ya. Orang tua saya merasa bahwa saya sebagai salah satu anak yang dibiayai sekolah sampai Gajah Mada, bahkan sampai akhirnya saya melanjutkan S2 gitu ya di Prastia Mulia Jakarta, kemudian predikat dengan baik gitu ya. Ayah saya tentu saja sudah merencanakan dia punya calon juga ya, dan tentu saja pilihan dia adalah pilihan yang sesuai dengan iman orang tua saya gitu ya. Ya jadi di situ sehingga membuat ketika ayah saya tahu sebenarnya saya memiliki pacar seorang Kristen, beliau sama sekali tidak menggubris, bahkan mencoba untuk memisahkan kita. Ya, tetapi saya percaya ya sudah, saya sudah memiliki iman dan saya berharap saya akan membangun keluarga juga dengan dasar iman saya. Ya, di dalam perjalanan kehidupan saya, akhirnya satu persatu keluarga mengenal Tuhan. Ya, SMA saya masih ingat nenek saya yang membesarkan saya dari kecil akhirnya menerima diri dibaptis, ya, dan saya ajak ke gereja. Kakek saya tidak sempat karena SMP beliau sudah mendahului meninggal, jadi hanya nenek saya. Kemudian waktu kuliah akhirnya menyusul ibu saya. Ya, ibu saya melihat kehidupan saya, merindukan juga apa yang saya rasakan, itu ibu juga rasakan. Sampai akhirnya ibu juga menerima Tuhan. Ya, sewaktu saya kuliah, ibu menerima Tuhan. Nah, di dalam kehidupan keluarga besar, jadi ada nenek saya dan ibu yang mengenal Tuhan. Saya tentu saja berdoa buat ayah saya, ya, buat saudara-saudara saya, untuk mereka mengenal kasih Tuhan, menerima kebenaran, dibukakan akan keselamatan. Ya, dan saya mencoba dengan apapun yang diterima, saya terima ya, perilaku treatment dari saudara, keluarga. Saya mengasihi mereka sebab saya mengasihi mereka sama seperti Kristus mengasihi saya, gitu ya. Siapakah saya tidak mengasihi mereka. Jadi walaupun mungkin ada treatment yang berbeda yang saya rasakan dari kecil, saya terpisah dari keluarga besar, dari orang tua, karena orang tua saya termasuk tergolong cukup mampu, gitu ya, dan hampir semua anak, 6 anak ini menikah, ya, dinikahkan, ya, dengan pesta yang sangat besar. Kemudian bahkan setelah itu dibukakan usaha, hampir semuanya dibukakan toko, ya, diberikan rumah yang layak, sangat layak. Semua dilakukan oleh ayah saya, ya, karena ayah saya adalah ayah yang sangat bertanggung jawab, sangat mengasihi anak-anaknya. Tetapi kalaupun itu tidak terjadi kepada saya pun merasa bahwa ya ini sudah cukup ya. Ayah saya sudah membiayai saya kuliah, sudah membesarkan saya lewat nenek saya, kakek saya. Bagi saya sudah cukup. Ya, dan memang karena akhirnya keputusan saya untuk menikah dengan orang yang saya cintai, ya, orang yang sama-sama memiliki iman Kristen, ayah saya memang tidak menyetujui. Dan dia sampaikan memang, ya sudah, itu keputusanmu. Sempat beliau sebenarnya menolak untuk hadir, tapi akhirnya saya mohon, beliau akhirnya tetap hadir dalam pernikahan, memberkati kita di gereja. Beliau juga hadir, walaupun beliau sampaikan, saya tidak merestui, saya tidak setuju. Tetapi saya tetap rindu berkat dari orang tua, apapun juga saya dapatkan. Singkat cerita, memang perjalanan kehidupan saya cukup naik turun ya, artinya hubungan dengan keluarga besar jelas karena
kita berbeda iman, memang jadi agak renggang. Ya, saya pun juga akhirnya ditempatkan, mulai setelah menikah saya ditempatkan di berbagai kota karena pekerjaan saya di operasional sales, mulai dari Banjarmasin, ya, kemudian saya pindah ke Palembang, kemudian saya pindah ke Jakarta, kemudian ada kesempatan saya membangun sebuah bisnis di luar negeri gitu ya. Dan Tuhan memberkati, ya, Tuhan memberkati kami sekeluarga mulai dari kota-kota yang Tuhan percayakan sampai akhirnya kita masuk ke bangsa-bangsa. Tuhan percayakan Filipina, Tuhan percayakan Vietnam, Tuhan percayakan Malaysia, Tuhan percayakan China. Ya, jadi saya merasa itu semua karena kasih karunia Allah saja. Kalau saya boleh mengenal Dia dan saya mendapatkan anugerah dituntun dalam kehidupan bersama keluarga, membangun keluarga bersama istri di dalam Tuhan. Tentu saja memang tadi saya sebut naik turun adalah riak-riak hubungan dengan keluarga ya. Sebenarnya sejak kecil saya sudah punya warisan tanah ya. Ayah saya ini sangat baik kepada anak-anaknya. Jadi semua sudah diberikan tanah 4.000, ada 5.000 meter ya di sekitar Solo ya. Dan saya masih ingat memang saya punya dikasih itu sekitar 4.000 meter satu bidang tanah. Dan ternyata setelah saya menikah punya anak 1-2, saya berubah pikiran gitu ya. Saya nggak tahu karena apa, yang jelas dia bilang satu saat saya pulang, karena setiap saya pulang ke rumah itu ayah saya nggak mau menemui saya. Jadi selalu aja ada alasan membuat akhirnya hubungan renggang. Walaupun saya sangat mengasihi bapak saya, hubungan dengan ibu pun jadi nggak baik karena ibu pengen juga menunjukkan bahwa ini loh anakmu Yudi ini dengan Desi ini mengasihi bapak gitu ya. Nah, tetapi karena ibu seakan-akan membela saya, jadi bermasalah juga akhirnya. Setiap saya pulang ke rumah, mengunjungi orang tua, jadinya mereka malah bertengkar. Dan saya merasa kasihan ketika akhirnya pertengkaran itu memuncak. Sampai suatu saat, bapak udah marah, sangat marah kepada saya. Saya juga tidak tahu apa yang saya lakukan. Karena memang intinya saya dianggap menjadi anak yang durhaka, anak yang tidak tahu balas budi, anak yang tidak bisa membuat orang tua bahagia. Jadi semua predikat yang tidak baik itu disematkan kepada saya. Saya tidak bisa berkata apa-apa saat itu, saya hanya bisa, saya mohon ampun Bapak, saya bilang begitu. Apapun kesalahan yang terjadi saya mohon ampun. Saya hanya bilang begitu. Saya hanya ingin minta doa restunya. Saya mengasihi Bapak. Udah, nggak usah lagi datang lagi ke rumah saat itu ya. Beliau sampaikan sekarang juga bawa sertifikat itu ke notaris. Kembalikan semua ke aku. Aku nggak akan mau ngasih kamu dan kamu jangan datang lagi ke rumah. Ya tentu saja sebenarnya itu sesuatu yang berat. Ya, saya rasakan kalau bukan karena kekuatan Roh Kudus, saya mungkin juga nggak mungkin kuat dan bisa menerima kondisi begitu. Tetapi luar biasanya ketika saya diminta seperti itu, saya pun dengan tulus saya menyerahkan. Ya, saya bicara dengan istri, ya sudah ini adalah tanah warisan. Ini kan punyanya Bapak, bukan punyanya kita. Jadi kita harus kembalikan ke Bapak karena beliau minta, ya sudah. Istri pun juga, ya nggak apa-apa. Ya, jadi kita berdua ke notaris ya, mengembalikan tanah, KTP semua istri saya lengkap saya serahkan ke notaris. Ya, singkat cerita, intinya hubungan dengan Bapak karena beliau memutuskan untuk saya tidak boleh berhubungan, akhirnya ya terputus ya. Saya pun akhirnya pindah ke Vietnam. Tuhan terus memberkati dan setiap saya pulang ke Solo, akhirnya ibu yang datang ke rumah istri gitu ya. Karena kita sebenarnya istri kebetulan dari Solo juga. Jadi setiap kita pulang, setahun sekali kan kita tinggal di luar negeri ini boleh pulang ke kampung halaman setahun sekali. Jadi setiap kita pulang seminggu di Solo, 2 minggu di Solo, itu ibu yang datang ke tempat kita. Ya, saya pun tanya ke ibu gimana kondisi Bapak, apakah saya boleh datang, saya pengen juga sungkem ya. Oh jangan nggak usah, Bapakmu udah tahu kamu datang, dia bilang jangan datang, pokoknya masih marah. Aduh, sedih juga ya mengalami kondisi begini ya. Pernah suatu saat saya memaksakan diri untuk datang. Maksud saya adalah
ya saya pengen rekonsiliasi. Apapun juga bagian kita adalah kita harus melakukan kasih kepada orang tua, hormat kepada orang tua. Suatu saat saya pulang ke Solo tanpa bilang-bilang, saya langsung datang ke rumah gitu ya. Bapak kaget waktu itu karena kita mendadak gitu kan. Tahu-tahu saya datang, langsung masuk ke kamar, nggak mau nemui saya. Nah waktu itu maksud saya pengen memberikan bingkisan gitu ya. Waktu itu nggak banyak sih ya, sekitar 3-4 juta lah waktu itu, rupiah gitu ya. Saya bungkus dalam amplop, saya cuma mau ngasih ini bentuk kasih sayang saya kepada orang tua gitu ya. Nah waktu akhirnya ibu bilang, ini Yudi mau pamit, ya kalau bapak nggak mau ketemu, dia cuma mau pamit aja, boleh nggak ditemui gitu ya. Akhirnya bapak keluar menemui dan saya bilang, Pak, saya mohon ampun, mohon maaf, saya cuma mau pamit, ini sebenarnya saya mau menunjukkan rasa hormat bakti kami, ini setahun sekali pulang, ya saya sungkem, ini sebagai tanda kasih sayang kami, saya serahkan uang itu, amplop itu ya. Dan sungguh mengagetkan, bapak menolak ya. Uangnya itu disebar di depan saya nggak sudi terima uang kamu. Ya itu adalah pertemuan terakhir ya. Beliau akhirnya memaki-maki saya, udah pokoknya kamu ini anak yang nggak berbakti, pergi, jangan muncul lagi gitu ya. Ya saya terima, saya minta maaf ya. Saya pun dengar istri dia bisa ngomong apa-apa, hanya bisa menangis, saya minta ampun. Akhirnya uang itu saya pungut, saya berikan ke ibu. Ya kalau bapak nggak mau terima, ini buat ibu. Dan ibu, puji Tuhan, ibu menerima. Itulah pertemuan terakhir saya dengan bapak saya. Karena setelah itu saya di Vietnam 2 tahun, tiba-tiba saya mendapatkan bonus pergi ke China ya, sekeluarga dengan teman-teman di Vietnam karena dapat bonus. Selama seminggu lebih kita di Cina, tiba-tiba saya kaget ketika pulang, loh kok banyak sekali ucapan bela sungkawa ke Facebook saya. Saya nggak buka Facebook seminggu. Ternyata saya cek siapa yang meninggal. Ternyata bapak saya meninggal. Ya jadi saya tidak sempat bertemu beliau. Itu adalah salah satu momen yang terus tentu saja sebenarnya saya sangat menyesal. Saya tidak bisa memenangkan bapak saya, gitu ya. Saya tidak bisa bertemu lagi, bahkan untuk sekedar rekonsiliasi, saya tidak berhasil. Tetapi saya percaya saya sudah melakukan bagian saya. Ya, saya pun percaya bapak saya tahu apa isi hati saya. Nah, saya juga pengen sebagai seorang anak kita memberikan yang bisa kita berikan buat orang tua saya. Ya, singkat cerita memang akhirnya ya saya pulang, sudah telat. Ya, saya pun pulang ke Solo. Ya, tentu saja keluarga melihat dengan nada miring ya. Ini anak durhaka bener, anak model apa ini? Udah meninggal seminggu baru datang gitu. Tapi saya juga menjelaskan kepada keluarga besar kondisi sebenarnya. Saya memang tidak tahu gitu ya. Dan ya saya mohon ampun ya. Tentu saja setelah bapak meninggal ya hubungan kita lebih baik ya. Karena memang akhirnya saya juga terus menjalin silaturahmi dengan kakak-kakak saya. Karena juga masih ada ibu saya dan kebetulan ibu saya juga masih mereka terima gitu ya sebagai ibunya walaupun sudah beda keyakinan gitu ya. Dan kerinduan kita sebenarnya keluarga ini bisa tetap bersatu gitu ya. Nah, singkat cerita memang sepertinya tidak terjadi sesuatu di keluarga kami, di keluarga saya khususnya. Tetapi ada yang luar biasa, ternyata kejadian demi kejadian itu ternyata dilihat oleh keluarga istri. Bagaimana respon kami berdua menghadapi kondisi seperti itu, dan ternyata bapaknya istri ini melihat ada buah dari apa yang kita ya sampai suku kita. Akhirnya bapak tahu-tahu bilang ke saya dan ke istri, aku mau dibaptis gitu ya. Wah, kita kaget ya, bapak ini seorang yang kejawen gitu ya. Dia bisa katanya melihat apapun ya, orang meninggal dia pun juga bisa melihat, oh ini orang Kristen ada tanda salibnya yang jemput Tuhan Yesus, dia pun bisa lihat gitu. Tapi ketika kita tantang, kenapa bapak nggak percaya kepada Yesus gitu? Ah enggak lah, nanti aja. Jadi melalui kesaksian peristiwa-peristiwa itu ternyata direkam oleh bapak, dan bapak melihat bagaimana kehidupan kita ini sungguh menjadi berkat buat mereka. Bagaimana kita berespon, akhirnya membuat suatu saat kita pulang, waktu itu kita di Filipina,
setahun sekali pulang, sebulan istri saya itu melayani bapak. Ya, kebetulan bapak waktu itu sakit, nggak bisa bangun. Akhirnya waktu kita seminggu mau pulang, bapak bilang, tahu-tahu nih ya, aku mau dibaptis. Padahal sebelumnya ketika saya mencoba mengenalkan Tuhan, bapak marah gitu. Jangan ngomong tentang Yesus, aku tahu, aku udah baca Alkitab. Ya. Jadi sekali lagi Roh Kudus menolong kita semua, termasuk bapak dari istri ini, untuk bisa terbuka hatinya. Tanpa satu kata pun kita mengenalkan Tuhan, kita hanya berdoa. Waktu itu istri setiap hari sambil nyuapin bapak, diputerin lagu, ku mau ikut Yesus, ya. Kebetulan bapak mau dengerin lagu. Kemudian juga diajak doa bapak kami, beliau mau. Ya itu aja doa yang dinaikkan oleh istri, tanpa sedikit pun berkata tentang Tuhan Yesus. Sampai ketika akhirnya suatu saat beliau akhirnya bilang, aku mau dibaptis. Nah, tentu saja kita girang sekali. Dan waktu bapak bilang aku mau dibaptis, kita juga tanya ke ibu. Ibu, ini bapak pengen dibaptis. Apakah ibu juga rindu mau dibaptis? Ternyata ibu juga mau. Oke, aku juga mau dibaptis. Nah, luar biasanya nggak cuma bapak dan ibu. Ya, ternyata kakak yang tinggal serumah dengan bapak dan ibu, tahu-tahu bilang ke istri saya, Desi, aku kok pengen baca Alkitab. Padahal dia itu dari kecil, dari seberang. Jadi mereka nggak kenal Tuhan. Kalau dia bilang, loh kalau memang mau, sekalian aja bapak ibu mau baptis, nanti kita beli Alkitab buat Mas. Ya, jadi akhirnya satu keluarga yang tinggal di Solo itu benar-benar menerima Tuhan dan dibaptis. Ya, tentu saja saya melihat bahwa sekali lagi itulah kasih karunia Allah. Benar-benar pemberian Allah, bukan karena hasil usaha kita, bukan dari pekerjaan kita. Jadi segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Ketika akhirnya keluarga istri satu persatu juga dimenangkan di dalam Tuhan. Ya, saya hanya bisa bersyukur ketika peristiwa itu terjadi. Ya, satu keluarga akhirnya sebelum kita balik ke Filipina, mereka semua menerima baptisan, dan sampai akhir hidupnya bapak ibu boleh mengenal Tuhan. Bahkan satu kesaksian yang luar biasa, ketika habis dari Filipina kita ke Vietnam 2 tahun kemudian, bapak itu mau meninggal, itu memanggil semua anak-anaknya. Suatu saat bapak bilang, kita masih seminggu lagi pulang ke Solo. Tahu-tahu hari Jumat, dia manggil anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Kebetulan istri anak keempat. Satu-satu dikasih pesan. Waktu itu jam 6 sore, semua sudah ngumpul. Bapak masih sehat. Ya memang sakit, nggak bisa jalan gitu, rebahan. Kemudian bapak pesan kepada anak 1, anak 2, anak 3. Kita aja yang nggak dikasih pesan. Kemudian bapak bilang, aku pengen kalian doa bapak kami. Jadi dari jam 6 sampai jam 7 diulang-ulang doa bapak kami. Kemudian mulai jam 9 dia bilang, coba nyanyi, ku mau ikut Yesus. Akhirnya semua nyanyi kan, ku mau ikut Yesus. Ku mau ikut Yesus. Karena lagu itu yang beliau sering dengar waktu mau bertobat. Akhirnya sekitar jam 10-11 dia berpesan kepada ibu, Bu, siap nggak kalau aku sekarang mau ikut Yesus? Tuhan sudah jemput nih. Ya, bapak sampai kayak gitu, sampai sekarang pun saya sampai merinding kalau ceritain. Bapak bilang, ini loh darah Yesus ngalir nih. Ini ngalir nih darah Yesus. Semuanya diam, duduk, mengamini. Kemudian ya minta keluarga semua ikhlas. Kalau boleh aku sekarang mau ikut Yesus. Ya kakak bilang, iya pak, nggak apa-apa, ikut Yesus silahkan. Mengucap syukur semua. Dan sampai jam 10:30, akhirnya bapak keringatan. Kemudian ibu bilang, Pak ganti baju ya. Dan ketika iya bu, nah akhirnya diganti baju. Waktu bapak begini ngerangkul ke ibu, udah hilang. Ya, kita masih di Vietnam waktu itu, jam 11 malam telepon berdering mengabarkan bahwa bapak meninggal. Wah, kita kaget.
tentu saja kita menangis dan kita langsung pulang ke Solo. Tetapi ketika kita melihat dan mendengar kesaksian seperti itu, wow, sungguh luar biasa. Kita merasa dikuatkan, kita merasa diteguhkan, dan kita merasa bangga memiliki Allah yang luar biasa. Bahkan Bapak pun sampai dijemput oleh Tuhan Yesus. Satu perjuangan iman yang saya pikir luar biasa dari seorang Bapak. Memang Bapak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dia memang kejauhan lama, tetapi puji Tuhan ya, di akhir hidupnya, beliau akhirnya bertemu dengan Yesus dan menyerahkan kehidupannya kepada Yesus. Beberapa teman seperguruannya, karena habis itu kita doa, berkomentar. Saya kan cerita begitu ya, saya kesaksian juga. Ini loh Bapak ngalami begini. Beberapa temannya bilang, wah luar biasa, memang yang jemput Tuhan Yesus, banyak mereka praktek begitu ya. Sempurna sekali cara meninggalnya Bapak, dia bilang begitu. Kita semua pengen seperti itu. Ya, teman-teman seperguruannya pun mengamini pengen. Dan saya juga menantang. Ya kenapa Pak nggak sekarang minta Tuhan Yesus yang jemput? Ya akhirnya memang ada beberapa orang yang akhirnya memang menerima Tuhan. Saya dengar beberapa teman Bapak seperguruan kejawen ini akhirnya benar-benar menerima Tuhan juga. Dan saya bersyukur ya dalam kehidupan ini akhirnya kerinduan kita ya untuk kita memiliki kehidupan yang dibenarkan oleh Kristus dan berjalan bersama Kristus. Itu Tuhan terus terlibat campur tangan dalam kehidupan kita. Sampai saya juga satu kerinduan adalah Yosua 24 ayat 15 tentu saja. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi kita memiliki kerinduan. Ketika satu orang bertobat, Tuhan memanggil saya, Tuhan memanggil istri saya. Akhirnya Tuhan memanggil keluarga kita. Dan itu benar-benar terjadi dalam kehidupan keluarga istri saya. Seluruh keluarganya bertobat dan mengenal Tuhan. Sungguh itu kemuliaan yang tiada taranya yang kita boleh rasakan. Ketika saya pun harus merelakan warisan saya untuk saya kembalikan kepada orang tua. Tentu saja itu satu sikap untuk merelakan hak. Tentu pergumulan yang tidak mudah, tetapi apakah saya sakit hati? Ternyata tidak ya. Saya dan istri tetap sukacita, bahagia. Kalaupun tanah itu akhirnya dibagi-bagi ke kakak saya, ya it's okay. Karena memang kita menyadari itu adalah hak orang tua saya. Saya pun tidak merasa bahwa kenapa ini terjadi Tuhan? Ini kan sudah hakku. Harusnya aku miliki. Kalaupun Bapak meninggal, sebenarnya saya bisa untuk mengambil alih kembali. Saya minta ke kakak saya. Tetapi saya mengasihi mereka. Saya mencoba membayangkan seperti apa yang kesaksian Rasul Paulus di dalam Filipi 2 ayat 5. Ya, bagaimana Tuhan sendiri telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia. Ya, dia yang adalah Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi sekali lagi inilah kasih Allah yang luar biasa yang sudah Dia berikan buat kita manusia. Dan ketika melihat itu, saya juga tidak merasa ketika bagian yang menjadi hak waris saya itu harus saya kembalikan dan dibagi-bagi untuk kakak-kakak saya. Saya pun diberikan karunia oleh Tuhan untuk bisa mengasihi mereka. Sampai sekarang saya tidak pernah mempermasalahkan itu dan Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Tuhan memberkati saya lebih dan lebih. Saya pun tidak kekurangan. Saya diberkati secara luar biasa oleh Tuhan. Tuhan berikan saya berkat-berkat yang spesial. Ketika saya menyerahkan tanah itu, tidak lama setelah itu Tuhan kasih saya ganti tanah. Ya, bahkan berlipat. Kenapa berlipat? Waktu itu Tuhan kasih saya sebidang tanah. Saya nggak pernah nyangka waktu membuka tanah yang ada di BSD. Ya, saya nggak punya uang banyak waktu itu, hanya nabung dari pekerjaan saya
Akhirnya beli tanah. Sekitar 500 juta saja, itu pun juga dicicil. 2 tahun selesai. Nggak pernah nyangka. Ketika 2 tahun balik, ada teman saya yang broker tanah bilang, Pak Maret, tanahnya mau dijual nggak? Ada yang minat nih. Waktu itu saya beli tanah di Foresta. Foresta masih awal pembukaan BSD tahap kedua. Emang laku berapa? Saya bilang begitu. Ini ada yang nawar kalau mau serius dijual. Ya udah, berapa? Ya saya belinya itu cuma 500 juta. Ternyata setelah 2-3 tahun, ada yang nawar. Sampai 5 kalinya. Wow. Saya bilang, ini benar-benar kalau nggak dari Tuhan, nggak mungkin gitu ya. Jadi akhirnya singkat cerita, ya saya jual. Karena apa? Saya punya kerinduan, punya rumah. Gitu. Tentu saja dengan uang segitu, saya bisa membeli rumah di Gading Serpong. Dengan cash. 1,5 M waktu itu. Masih sisa lagi 1 M. Ya, jadi itulah cara Tuhan gitu ya. Mengembalikan apa yang hilang. Dan amazing gitu. Kalau saya nabung, nggak mungkin saya bisa punya rumah dengan harga 1,5 M waktu itu, dan masih ada sisa 1 M. Ya, saya pun akhirnya berdoa, 1 M itu apa Tuhan? Tuhan kasih lagi ruko gitu ya di Bekasi, di Sumarekon. Jadi dari 1 bidang tanah yang saya kembalikan kepada orang tua saya, Tuhan berikan sebidang tanah yang akhirnya bermultiplikasi menjadi rumah dan ruko. Itu semua adalah karya Allah. Saya hanya bisa bilang, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau baik. Engkau baik, Engkau lebih baik dari yang saya bayangkan. Dan aku ingin terus menikmati hadiratmu, tuntunanmu dimanapun aku berada. Saya sedikit sharing mengenai pekerjaan saya ya. Saya bekerja di operasional sales, memasarkan produk. Ya, dari daerah ke daerah. Makanya Tuhan membawa karir saya meningkat dari cabang Banjarmasin ke regional di Sumatera Selatan, masuk ke Jakarta, Sumatera dan Jawa Barat, sampai akhirnya Tuhan percayakan sebuah country Filipina. Ya, saya bekerja di salah satu perusahaan nasional, waktu itu farmasi, jadi saya membuka cabang di Filipina. Sukses di Filipina, saya berangkat ke Vietnam. Sukses di Vietnam, akhirnya saya sekarang pindah pegang region di Malaysia. Jadi saya sudah hampir 18 tahun meninggalkan Indonesia. Dan Tuhan mempercayakan saya bangsa-bangsa. Saya rindu keberadaan saya dimanapun saya berada. Saya terus memuliakan Tuhan dengan apa yang saya miliki. Dan luar biasa sekali, membuka sebuah cabang di suatu country yang baru, itu tidak mudah. Seperti ketika saya membuka Vietnam, membuka Malaysia, membuka Filipina, bahkan China. Siapa saya? Saya pun Mandarin nggak fasih ya. Nggak bisa sama sekali. Tapi Tuhan menempatkan saya untuk melanjutkan bisnis yang cukup besar dari perusahaan saya di Cina. Bayangkan, saya harus ngedil dengan 1.000 distributor di Cina. Yang notabene semua orang bahasa Cina. Saya memiliki karyawan sekitar 1.500. Semua orang Cina. Siapa saya? Kalau bukan karena Tuhan yang memberkati. Tidak mungkin itu semua terjadi. Dan ketika saat ini pandemi, Tuhan izinkan saya masih di Kuala Lumpur. Jadi kita masih bisa remote, bekerja sambil jarak jauh. Itu juga semua karena Tuhan. Sekali lagi, kerinduan kita adalah biarlah Allah yang ditinggikan melalui apapun yang kita alami. Supaya mereka melihat Yesus di dalam kehidupan kita dan mereka boleh mengenal kasih-Nya. Saya pun rindu keluarga besar saya, teman-teman saya, siapapun yang mungkin juga menyaksikan video ini, melihat bagaimana kasih Yesus, kasih Allah itu nyata dalam kehidupan saya, nyata dalam kehidupan kita semua. Dan alami, mari alami, karena sungguh luar biasa kasih-Nya. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Memang kehidupan ini tidak mudah. Setiap membuka country baru, ada challenge, ada tantangan baru. Tetapi saya percaya, semua saya bisa lakukan di dalam Yesus. Karena Dia memberi kekuatan kepada saya. Saya yang bukan orang siapa-siapa. Jangankan bahasa Chinese gitu ya, Mandarin.
Kita pun juga keterbatasan ngomong bahasa Inggris dengan orang Cina itu susah. Tetapi ada saja cara Tuhan menolong saya dipertemukan dengan orang-orang yang membangun dalam bisnis. Sehingga perusahaan kita bisa berkembang dengan baik dan luar biasa. Itu semua karena Tuhan. Di dalam masa pandemi, akhirnya China menjadi satu-satunya negara yang menjadi tulang punggung dari perusahaan kita. Karena semua country problem, tetapi China recovery sangat cepat dan bisnis kita bagus di sana. Jadi itu semua semata-mata karena Tuhan. Saya terus mencoba merenungkan dalam kehidupan. Tentu saja selalu ada proses. Tetapi kita menyadari bahwa Allah berdaulat penuh di dalam setiap fase kehidupan kita. Di dalam setiap musim kehidupan kita, Allah berdaulat penuh. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Seringkali kita sebagai manusia memang tidak mengerti apa yang dimaui Tuhan. Kalau suatu peristiwa ini terjadi, mungkin sesuatu yang tidak mengenakan. Saya harus kehilangan warisan. Saya harus disingkirkan dari keluarga. Saya tidak mendapatkan rumah seperti kakak-kakak saya. Saya tidak mendapatkan pesta pernikahan gratis gitu seperti orang lain. Saya harus keluar uang sendiri. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan bekerja di dalam setiap fase kehidupan saya. Dan Tuhan cukupkan. Tuhan memberkati bahkan berlimpah. Sampai saat ini. Dari kerinduan sekali lagi. Di dalam proses yang terjadi saat ini. Saya terus merindukan Allah campur tangan dalam kehidupan saya. Saya tahu saya bukan orang yang sempurna. Saya juga manusia yang sering jatuh dalam dosa. Dan saya rindu. Biarlah kuasa darah Yesus menolong saya untuk saya terus mengakui segala kelemahan saya. Dan kerinduan saya hanyalah satu. Saya terus hidup di dalam kehendaknya. Bersama keluarga. Kita melayani Tuhan. Saya mengucap syukur ketika istri sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Menjadi penopang doa buat saya. Menolong saya bahkan. Sungguh kasihnya luar biasa. Memberkati saya. Saya melihat bagaimana perjuangan dia. Harus sering terpisah dengan saya. Karena saya sering traveling. Saya handle Cina. Istri saya harus di sini. Karena apa? Karena saya di Cina ini beresin banyak orang. Saya mecat banyak orang. Banyak sekali ancaman yang saya terima di dalam pekerjaan saya di Cina. Sehingga saya tidak bisa membawa keluarga saya ke sana. Jadi kehidupan yang penuh tantangan Tuhan izinkan. Tetapi saya percaya ketika proses itu terjadi dan Allah ada di dalam kita, Allah bekerja dengan cara yang tidak terselami oleh pikiran. Saya tetap handle Cina. Kalau nggak ada pandemi, saya masih di Cina. Tetapi karena pandemi, saya sekarang balik ke Kuala Lumpur. Saya sekarang stay dengan family di Kuala Lumpur. Dan saya manage perusahaan itu dari Kuala Lumpur selama 2 tahun. Kebayang nggak sih? Bagaimana Tuhan itu baik. Saya terpisah dengan keluarga 2 tahun di Shanghai. Keluarga tetap di Malaysia, di Kuala Lumpur. Karena kondisi saya paling bolak-balik sebulan sekali. Tetapi karena pandemi, akhirnya saya tetap bisa bersatu dengan keluarga saya full selama 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Itu semua karena Tuhan. Jadi ada berkah. Mungkin orang lain bisa mengalami sesuatu yang berbeda ya. Tuhan izinkan. Tetapi percayalah. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Beyond our expectation, beyond pikiran kita. Dan bagi saya ini syukuri saja gitu ya. Bagian kita adalah mari kita bersyukur, mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan. Sampai saat ini kalaupun saya masih bisa bernafas, saya masih bisa memiliki keluarga, saya masih memiliki kesehatan, bagian saya adalah mengisi segalanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk melayani Dia, untuk dipakai menjadi alatnya. Itulah kenapa ketika ada ruang untuk kesaksian di dalam channel Pak Yusuf, ya saya rindu saya berbagi dengan saudara-saudaraku semua, supaya apa yang saya alami, saya rasakan, saya rindu juga teman-teman semua alami. Kita semua mengalami perjumpaan dengan Allah, Allah yang
mengaruniakan kasih yang luar biasa buat kita. Bahkan keselamatan, kehidupan kekal, Dia sudah berikan buat kita. Bukan karena kita melakukan sesuatu, tetapi karena Dia memang memberikannya buat kita, mengasihi kita. Jadi sekali lagi, inilah kesaksian saya. Saya tahu banyak sekali yang sebenarnya bisa saya saksikan, tetapi next time mungkin kita bisa sharing poin yang lain. Tapi saya ingin, ini adalah poin-poin penting yang tentu saja saya alami, saya rasakan, dan saya melihat bagaimana Allah bekerja luar biasa dalam kehidupan saya dan keluarga. Sebagai penutup, saya mau sedikit introduce. Saya saat ini memang tinggal di Kuala Lumpur bersama istri Desi. Ya, saya memiliki 2 orang anak, Brinda dan Beverly. Ya, Brinda saat ini sudah studi di New York. Ya, dapat kemurahan Tuhan bisa studi di New York. Ini adalah tahun ketiga. Dan anak kedua saya, Beverly, belajar di Kuala Lumpur. Ya, kami sungguh-sungguh merasakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami. Sehingga kerinduan kami, biarlah apa yang menjadi kesaksian ini, semuanya hanya untuk kemuliaan. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita baru saja menyaksikan bagaimana perbuatan Tuhan dalam kehidupan para murtadin ini. Ya, itulah cara Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami berbagai macam tantangan kehidupan, persoalan mengenai pindah keyakinan, dan juga tantangan dari keluarga tentunya. Dan itu tidak mudah, tapi kita percaya bahwa ketika Dia, Tuhan, yang memilih mereka, memanggil mereka, mengeluarkan mereka dari dunia kegelapan menuju kepada terang yang ajaib, yaitu di dalam Injil Kristus, maka tak seorang pun yang dapat menghalangi mereka. Ya sekalipun secara manusia memang sakit, memang pahit, dan ya itulah konsekuensi yang harus diambil. Tetapi secara batiniah, jiwa dan raga kita tentunya kita diselamatkan. Dan seperti yang sudah kita saksikan bersama, bahwa memang kehidupan ini tidak mudah, ya. Apalagi kita tinggal di Konoha, pasti persoalannya berbicara mengenai pindah keyakinan, maka sungguh sangat sulit untuk kita hidup tenang, ya. Maka satu-satunya cara supaya kita hidup tenang adalah hidup sepenuhnya bergantung kepada Tuhan Yesus, karena di sanalah sumber kehidupan itu akan tetap abadi selamanya. Ya, jadi teman-teman dan saudaraku, dari kisah ini, dari kesaksian mereka ini juga menjadi pengingat bagi kita bahwa betapa pentingnya hidup bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di setiap waktu. Ya, oke, Bapak Ibu Saudara, itu saja dari saya. Kiranya damai sejahtera Allah Tritunggal memberkati Bapak Ibu sekalian, dan saya berharap Bapak Ibu terus share video-video kesaksian para murtadin dalam channel ini maupun di channel-channel lainnya, supaya melalui kisah mereka, melalui perjalanan spiritual mereka dalam mencari Tuhan dan menemukan kebenaran, banyak orang diselamatkan dan banyak orang yang mendengarkan kisah-kisah mereka, dan mungkin saja itu dari kerabat atau keluarga, kawan dan kenalan Bapak Ibu yang dalam kondisi bingung atau masih dalam mencari tentang jalan yang lurus, tetapi melalui kesaksian para murtadin ini bisa di-share dan mungkin saja bisa menolong mereka. Ya, oke, itu saja dari saya Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sejahtera, salam.